kita berjumpa dalam program Bersama Membangun Iman. Hari ini tema kita adalah doa. Kita bisa buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, sesuai dengan tema hari ini adalah doa. Saya yakin dan percaya kita hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya kepada Tuhan, paham tentang doa dalam setiap kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita, kalau kita sebagai orang Kristen kalau tidak pernah berdoa, maka sangat aneh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Namun tahukah saudara, kalau berbicara tentang doa, apa sebenarnya doa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa doa adalah permohonan kepada Tuhan. Sedangkan ada tafsiran lain atau tafsiran teologis yang lain berkata bahwa doa merupakan curhat atau ngobrol kepada Tuhan, dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pengertian-pengertian ini tidak ada yang salah. Semuanya benar karena memiliki makna rohani. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan mungkin ada pertanyaan juga dalam kehidupan kita. Kita sudah lahir dan ditebus oleh Tuhan, namun mengapa kita harus berdoa? Atau mengapa kita berdoa? Jawaban yang pertama adalah mengapa kita berdoa. Yang pertama adalah karena doa merupakan perintah Tuhan. Karena doa merupakan perintah Tuhan berarti sesuatu hal yang mutlak. Sesuatu hal yang tidak bisa diganggu gugat atau sesuatu yang benar-benar final untuk dilakukan. Karena doa adalah perintah Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, Ia berkata bahwa jikalau engkau berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga. Artinya Tuhan Yesus sendirilah yang mengajarkan doa itu kepada kita semua. Berarti doa merupakan memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa berdoa adalah sebuah perintah dari Tuhan dan bukan pilihan atau himbauan. Tetapi doa itu adalah satu perintah yang harus dilakukan. Namun ada orang-orang tertentu yang menganggap bahwa doa tidak ada gunanya. Karena bagi mereka berdoa atau tidak berdoa, toh tidak ada bedanya. Bagi mereka bahwa berdoa pun juga tetap sukses saja. Tetapi ada perbedaan antara orang yang selalu hidup di dalam doa. Ketika mereka memiliki pergumulan, selalu ada jalan keluar. Mereka tetap mensyukuri berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan kita hari ini, bahwa dikatakan Tuhan Yesus berkata bahwa adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Artinya apa? Di dalam setiap doa-doa kita, kalau kita menaikkannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, percayalah dalam doa-doa kita
ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah kebenaran pertama mengapa kita harus berdoa. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Yang kedua adalah kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, baik itu sebagai usahawan, baik itu sebagai orang yang bekerja di kantoran, di pemerintahan, kita tetap membutuhkan Tuhan. Baik itu posisi kita sebagai apapun juga, penghasilan kita sebesar apapun juga, kita tetap membutuhkan pertolongan kita. Dengan cara apa? Lewat doa. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan turun tangan dalam setiap usaha pekerjaan kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang ketiga adalah mengapa kita harus berdoa. Yang ketiga adalah kita berdoa karena kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita membutuhkan doa dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah, kita tidak dapat bergantung dan berharap kepada segala sesuatu yang tidak menentu. Dan sementara seperti kepintaran, kekayaan, kemampuan, karir, pangkat, dan lain sebagainya, tetapi kita membutuhkan Tuhan dan harus senantiasa bersekutu dengannya. Itulah yang membuat kita tetap kuat dan berkemenangan. Banyak orang jatuh dan gagal karena tidak pernah berdoa. Banyak orang yang jatuh dan gagal dalam kehidupannya, gagal dalam rumah tangganya, dan gagal dalam usahanya, gagal dalam pekerjaannya. Karena apa? Bukan salah siapa-siapa, karena tidak pernah berdoa. Kekuatan doa, kuasa doa itu sangat besar dalam kehidupan kita. Saya berikan contoh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang menyeberang Danau Galilea, kalau tidak salah saudaraku. Ketika itu Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus sedang tertidur. Dan badai pun juga melanda perahu di mana mereka sedang menaikinya. Alkitab berkata bahwa murid-murid ketakutan karena air laut sudah masuk ke dalam kapal. Sementara Tuhan Yesus sedang tidur. Lalu ketika itu mereka membangunkan Tuhan Yesus, mereka berkata, "Guru, kita akan binasa." Tetapi kita berkata Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik badai itu, lalu tenanglah badai itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu saya ingin sampaikan bagi kita, yang perlu kita pahami adalah peristiwa ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak terbangun oleh besarnya badai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak terbangun oleh besarnya badai dalam kehidupan kita. Tetapi ingat satu hal, Tuhan Yesus terbangun ketika seruan dan teriakan kita di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus tolong aku. Tuhan Yesus tolong rumah tanggaku. Tuhan Yesus tolong pekerjaanku. Dia akan mendengarkan semuanya itu. Bukan Tuhan tidak tahu. Bukan Tuhan tidak tahu tentang pergumulan kita. Tetapi dia ingin supaya namanya tetap dipanggil terus setiap saat. Dia ingin namanya tetap diserukan setiap saat dimanapun kita berada. Ketika kita berseru kepada namanya, tangannya akan turun tangan kepada kita. Itu adalah dahsyatnya Tuhan kita. Dia mau
supaya kita selalu memanggil namanya. Dia mau supaya kita memanggil dia Abah, ya Bapa. Maka dia mengajarkan doa Bapa kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 6, ia berkata bahwa tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Tuhan mau kita selalu bersekutu dengan Dia setiap saat. Bangunlah hubunganmu kepada Tuhan. Percayalah, ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan lewat doa-doamu, engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.